Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fajrul, juga para narasumber yang sudah Apa? hadir untuk kita Oh mau ya, oke. ngobrol-ngobrol bareng nih. Nanti akan tayang di YouTube Jubir Presiden dan juga di podcast kita. Sebelumnya makasih banyak untuk Mbak Dian Sastrowardoyo dan juga Dr. Lula Kamal. Di tengah-tengah kesibukan, Dr. Lula juga bisa tapping ya. Aku diinfoin sama Mbak Opi. Thank you untuk waktunya, untuk kesediaan waktunya juga untuk hari ini akan membahas seputar kita akan tanggal 8 nanti kan akan ada International Women's Day kan, dan topik hari ini seputar tentang perempuan dan harapan untuk Indonesia ke depannya. Dan nanti akan ada moderator kita Ramadhania. Aku langsung aja ke Mbak Cida, silakan untuk langsung ngobrol-ngobrol dan diskus. Terima kasih. Kemarin karena menyambut tanggal 8 Maret International Women's Day gitu, sebetulnya awalnya sih kita pikir pasti akan di-leading oleh kementerian, terutama Kementerian Perempuan dan Anak gitu ya. Cuman berhubung presiden itu sebetulnya cukup kesadarannya cukup baik, dan di kabinet sebelumnya itu adalah sejarah pertama di mana perempuan ada sebagai menteri perempuan itu terbanyak sepanjang sejarah Republik gitu ya. Jadi kita pengen merayakan International Women's Day tahun ini dengan mengundang sayang-sayang aku, perempuan-perempuan hebat, Kakak Dian dan Budok Lula Kamal. Jadi hari ini kita mungkin akan cerita-cerita santai aja, your personal stories that you want to share as a woman, dan apa harapan-harapan untuk Indonesia ke depan yang mungkin masih bisa kita achieve bersama gitu ya. Sebelumnya Mas Fajrul Rahman mungkin bisa memberikan kata pembuka sedikit. Silakan Mas Fajrul. Aduh, apa ya kata pembukanya? Oke, pertama tentu terima kasih ini kepada Mbak Dian Sastro dan kemudian Mbak Lula Kamal. Mbak Lula kita pernah banyak satu pertemuan ya, waktu itu di Kementerian Perikanan, saya keliru. Kalau dengan Dian dulu pernah sama-sama di Mahkamah Konstitusi. Dian jago dulu menjadi ahli satunya. Oke, pada intinya adalah ini sebenarnya nanti lebih banyak Cida dan Ratih yang akan bicara, tetapi pada intinya aku ingin mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu betul-betul sangat concern terhadap perempuan, terutama kalau kita bisa melihat langsung pada kabinetnya. Kabinet Indonesia Maju itu adalah kabinet sebenarnya banyak perempuan-perempuan hebat, dan kalau kita bisa lihat pada hari ini dari Menteri Keuangannya Ibu Sri Mulyani itu tanpa tanding tuh, tidak ya, tanpa tanding. Kemudian Menlunya Ibu Retno juga tanpa tanding juga. Mereka orang-orang hebat, dan mudah-mudahan ke depannya apa yang sudah dirintis oleh Presiden Joko Widodo ini, Cida, nanti mudah-mudahan ke depannya akan menjadi Indonesia Maju itu nanti betul-betul akan diisi oleh perempuan-perempuan tangguh, mereka yang berdaya saing global, dan kemudian mereka yang juga menjadi dasar bagi perkembangan negara. Karena kan perempuan pendekatannya lebih sedikit berbeda dengan teman-teman kita lelaki, walaupun tetap ada kesetaraan di sana, tapi ada pendekatan-pendekatan yang agak lebih berbeda lah begitu. Tapi dalam titik itu saya melihat dalam kehidupan publik mereka tetap sama tangguhnya, perempuan atau laki-laki, bahkan sejumlah perempuan di dalam Kabinet Indonesia Maju itu betul-betul tangguh. Saya aja terus terang kalau melihat Ibu Sri Mulyani bicara, Cida, Ratih, waduh, saya agak benar juga nih ngelihatnya kalau melihat beliau berbicara. Tapi demikian, itu aja mungkin pengantarnya. Insya Allah Indonesia maju, pasti akan maju karena perempuan dan laki-laki berada di dalamnya juga dalam kehidupan masyarakat. Seperti sayap, negara ini akan bisa berkembang, sayap kiri, sayap kanannya laki-laki dan perempuan. Begitu, Cida. Terima kasih. Ini udah saatnya kita dan cewek-cewek aja yang ngobrol nih ya. Oke. Dian, Budok, makasih banyak sekali lagi udah gabung sama kita. My first question ke kalian yang udah lama banget sih aku nggak ketemu, kangen deh. Itu adalah how are you 1 year after the pandemic? Dan gimana so far pandemic ini udah mempengaruhi either your
personal life ataupun your public life gitu ya. In your public role and then your personal role itu gimana so far 1 tahun ini gimana? Kalau film sih pasti berpengaruh banyak. Cuman kalau untuk Budok, I think pasti significant role ya yang udah dimainkan oleh para nakes itu selama 1 tahun masa pandemik ini. Silakan siapa who wanna go first? Budok dulu deh ya, Budok. Budok dulu ya. Oke. Intinya sih memang semua pasti berubah. Kita tiba-tiba dipaksa berubahnya juga gitu ya, nggak ada pilihan. Tapi kita kan pada dasarnya manusia ini lumayan bisa beradaptasi, surviving lah dengan sendirinya. Tadinya seminar kesehatan yang mestinya bisa seminggu 2-3 kali, sekarang jadi webinar begitu bentuknya. Ada kurang lebihnya semua. Tapi kalau sebagai manusia, karena kemudian tiba-tiba social life jadi berubah ya, jadi berkurang sekali. Saya termasuknya modelnya Parno, nggak ketemu sama, kalau ditanya kapan terakhir ke kafe, ya setahun lebih yang lalu pastinya. Kapan terakhir naik kapal terbang, ya setahun lebih yang lalu lah dengan sendirinya. Pokoknya by Februari itu semua berhenti, Maret itu ketemu tidak pernah lagi. Jadi terus gimana? Nggak apa-apa juga sih, walaupun kita bisa ngobrol lewat Zoom atau lewat apapun, tapi nggak asik. Kalau yang namanya perempuan itu kan ada mesti ketemu, udah mesti bisik-bisik gitu ya, nggak bisa teriak-teriak. Akhirnya kayaknya lebih bisa mengapresiasi hal-hal kecil di hidup yang barangkali tadinya kelewatan waktu belum ada pandemi. Jadi ada kenikmatan lain, kebahagiaan lain yang bisa kita dapat di hal-hal yang lebih sederhana sebetulnya. Dan aku termasuk orang yang nikmatin banget banyak di rumah, karena sebelumnya kerjanya itu memang banyak terbang-terbang. Jadi memang seminar tuh banyak di luar kota. Seminggu tuh bisa 2-3 kali gitu keluar kotanya. Jadi sekarang begitu setahun lebih di rumah aja tuh ya menyenangkan juga sih sebetulnya. Ada lah negatifnya, tapi ada juga positifnya juga banyak. Kalau bicara mengenai pekerjaan, sekarang ya berubah semua jadi via web semuanya gitu. Sama dengan sendirinya kita lebih sering dicek kiri kanan gitu. Kemudian juga barangkali role tambahannya adalah kita mengedukasi banyak sekali orang. Dan kebetulan juga sibuk di Satgas COVID, dengan sendirinya ya banyak berhubungan dengan COVID-19 yang barangkali kita juga mesti hati-hati, karena penyakit lain kan bukan hilang, ada juga penyakit lainnya juga. Jadi PR kita nih double burden lah. Gitu ya. Jadi kalau misalkan bisa diukur, would you measure your life now itu sebagai ada kemunduran atau baik-baik saja kayak before the pandemic, atau malah ada growth yang Budok rasain setelah pandemi ini, malah ada kesempatan-kesempatan baru yang terbuka, you learn so much as a human being sebagai perempuan, atau gimana? I would say the last one. Jadi I learned so many things, Cheers. Jadi makanya orang kalau ngeliat pandemi cuma negatifnya aja, I would say coba deh, look clearer ya pokoknya ya, lebih rapi, lebih lihatnya lebih jernih gitu, untuk kemudian mengatakan kayaknya memang Tuhan lagi nyuruh kita belajar kok sebetulnya. Coba sekarang anak Tarki yang berbicara. Saya hadir di sini. Iya, jadi kalau aku tadi senang banget tuh, tadi Cida kan udah langsung bikin dikotomi yang lebih enak gitu, kita bisa pisahin public life sama personal life. Jujur ya, Cid, setelah 1 tahun pandemi ini, mungkin secara public life agak shifting. Ya, memang benar, jadi segala sesuatu interaksi aku sama dunia luar, my public self, juga jadi pakai bentuk baru, ya itu semua serba webinar, semua serba digital, Zoom meeting, tapi masih bersyukur masih bisa ada interaksi dengan teman-teman yang ada di luar sana. Yang justru thriving kayaknya malah personal life gitu loh. Aku jadi ngerasa kita jadi makin dibawa lebih quality time sama orang-orang di rumah, sama keluarga, sama anak-anak, karena kita jadi setiap hari makan siang bareng gitu, setiap malam makan malam bareng. Mungkin zamannya sebelum pandemi nggak selalu bisa tiap hari begitu, karena ada jadwal-jadwal harus ada di luar gitu, kerja apa di segala macam. Sekarang sama suami aja jadi lebih sohipan, lebih kompak, lucu deh. Onyo. Jadi berduaan. Catet Mas Indra. Catet. Jadi lebih quality time di rumah, lebih ngobrol. Kalau dulu ngobrol juga, cuma mungkin the level of kayaknya emang kita end up-nya ujung-ujungnya berdua ya gitu loh. Itu lebih kerasa banget pas pandemi gini. Jadi kayak ada quality time nonton film di rumah gitu loh. Jadi gimana sih kita bisa nyulap ruang TV itu seakan-akan jadi kayak bioskop personal kita gitu ya, kayak gitu. Masak cemilan buat nonton film bareng. Tapi itu jadi kayak quality of life sih. Jadi
mungkin public life-nya agak berubah bentuk atau shifting jadi agak berkurang sedikit, tapi personal life-nya justru thriving sih. Jadi you win some, you lose some lah gitu. Tapi in a good way gitu. Aku bisa appreciate. Happy for you. Cuman iya memang karena perfilman hit hard ya, Bo ya. Termasuk yang sama kayak kalau keluarga gue banyak yang di industri penerbangan, itu juga termasuk salah satu yang terpukul berat, dan di industri perfilman itu juga yang masih gimana how do you see your friends and the people in the industry so far 1 tahun setelah pandemi, how are they surviving? Yang kelihatannya mungkin perlu waktu agak lebih lama untuk bisa recover, bounce back ke kondisi semula. Ya, thank you banget pertanyaannya. Ini enak banget sih bisa ngebahas ini jadinya. Bisa kita lihat sekali dari bentuk fisik aja, cara kita masyarakat menikmati film juga semua shifting. Yang biasanya kita selalu centralize di teater rilis atau bioskop gitu, kita jadi mau nggak mau harus shifting. Karena sekarang bioskop sempat tutup gitu, dan I feel so bad dengan orang-orang yang ada dalam industri bioskop karena mereka hit hard juga, mereka sempat tutup dan non-operational berapa bulan. Dan untuk bisa up and running, mereka udah mulai buka lagi sekarang dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, tentunya dengan kapasitas yang jauh di bawah 25% kalau nggak salah. Jadi itu kan pasti sangat mempengaruhi revenue dan pemasukan, dan bisa kita bayangkan orang-orang dan ribuan karyawan yang bekerja di industri itu pastinya kehidupannya akan juga terpengaruhi. Kitanya sebagai supplier filmnya gitu, para pembuat film juga jadi ngaruh banget juga gitu loh. Kita jadi lumayan milih banget film mana sih yang akan beneran kita masukin ke dalam produksi, sama mana yang mau kita develop gitu loh. Aku ngerasain banget kemarin pas pandemi, aku cukup bersyukur bisa debut as a writer-director, bikin film pendek, cuma itu juga filmnya sangat di-customize untuk bisa tetap di-syuting dalam keadaan pandemi. Jadi dengan pemain yang cuma 3 orang gitu loh, dengan konsep ceritanya juga sangat low budget, nggak pakai mondar-mandir pindah-pindah lokasi gitu. Jadi benar-benar harus customize banget, harus kreatif banget untuk bisa tetap produksi film di masa pandemi kayak gini, karena budget produksi juga naik hampir 50% untuk bisa memastikan bahwa protokol kesehatan semua orang harus di swab test, semua orang harus dipastikan sehat, semua orang mungkin harus divaksin dulu sekarang, dan bentuk film rilis dan distribusinya juga berubah karena sekarang semua orang bisa menikmati film itu dari platform digital. Ini sebenarnya menyegarkan industri film, tapi juga ada pro dan kontra gitu loh. Pertama-tama mereka sekarang semua menikmati film dari bentuk gadget atau laptop atau lebih OTT mobile. Ya, Bo ya? OTT. Kita jadi masih punya panggung untuk bisa sharing film, tapi juga film yang akhirnya tetap survive juga akhirnya terkurasi gitu loh, karena orang-orang yang punya akses terhadap OTT juga ternyata punya selera yang berbeda, dan mereka juga punya behavior mengkonsumsi film yang beda banget kalau dia nonton di OTT bioskop sama dia nonton bioskop gitu loh. Karena nonton di OTT tuh bisa sambil ninggalin, bisa di-pause dulu, bisa dicepetin, bisa tidurin siang, nemenin anak sekolah dulu, abis itu balik lagi, bisa kayak gitu. Jadi beda banget jadinya film-film yang harus kita produksi juga kayak by design tuh udah harus agak shifting kalau emang mau buat OTT. I think gitu. Jadi berarti sebenarnya kalau pakai ukuran kayak Budok tadi, public life lo juga bisa dibilang thriving dong, karena lo debut as a producer, you debut as a director kan di tahun yang pandemik ini. Yeah, I have to say it. Yeah, terima kasih. Cuma it's not easy sih. I mean, I think semua orang merasakan bahwa di masa pandemi seperti ini, PSBB ini pasti memberikan efek secara psikologis buat kita semua. Kita semua pakai adjustment kan, kita jadi nggak ketemu orang, dan secara psikologis kita harus cek gitu loh, are we in a prime condition untuk bisa bekerja kreatif. Kadang-kadang itu susah tuh. Kadang-kadang untuk bisa kreatif, you have to be inspired gitu loh. Kadang-kadang kehidupan kita yang lebih di rumah ini, lebih domestik ini nggak selalu bermakna inspired gitu loh. Jadi susah karena untuk bisa bikin hal-hal yang kreatif di saat kita lagi suntuk gitu. Kayak gitu sih. Oke. Terus kalau misalkan tadi Budok sama lo udah cerita setahun dengan all its ups and downs, how do you see our vaccine program? Are you upbeat or nggak sabar pengen cepet-cepet divaksin atau gimana? So far pandangan kalian soal program vaksin? Gue sih gak sabar banget sih pengen cepet-cepet divaksin kalau gue. Kalau kan? Aku ya. Kalau Budok? Sudah pasti sudah harus disuntik lah. Aku termasuk kesehatan, jadi aku yang duluan lah dengan sendirinya. Tapi termasuk orang-orang yang juga memang ayo gitu.
Pada dasarnya juga makanya mungkin kalau karena sempat beberapa kali interview dubes-dubes dari negara macam-macam, jadi ngerti banget. Kayaknya yang jadi masalah itu adalah hoax di tempat kita lah ya, yang bikin semua orang jadi kemudian berpikiran ke kiri dan ke kanan. Padahal kan sebelumnya yang namanya imunisasi kan something normal aja gitu, punya anak brojol udah langsung dong BCG ini dan si ibu itu juga udah biasa gitu. Tapi sekarang tiba-tiba vaksin dipertanyakan berkali-kali gitu. Padahal kalau melihat prokes yang barangkali nggak dikerjakan dengan benar, nggak disiplin, kita kan kalau banding-bandinginnya sama orang Jepang itu misalkan, di Jepang di sana itu kan saking disiplinnya mereka udah nggak terlalu repot gitu bicara mengenai prokes. Yang mereka repotin malah sekarang adalah orang yang bunuh diri gitu loh, karena kan mereka punya budaya yang seperti itu. Jadi kita beda cerita sama mereka. Kita kan masih striving banget nih, ngomongin cuma 3M, pakein masker aja susah banget. Mungkin yang paling gampang gini deh, kan ada kalau bicara syuting pertelevisian kan jalan terus kan sebetulnya. Itu masih ada cerita di mana aku tuh akhirnya harus kadang-kadang gini, udah sampai tempatnya aja aku pulang gitu, karena ternyata harus buka masker gitu misalkan. Padahal orangnya juga jaraknya nggak jelas, semuanya nggak jelas. Kalau aku ya udah, kalau emang nggak bisa, saya seperti ini prokesnya, kalau nggak bisa saya pulang. Dan ada beberapa acara juga yang masih ngotot sekarang tetap pakai face shield. Padahal face shield itu sama sekali nggak melindungi gitu ya. Tapi nggak bisa dibilangin. Sementara dalam satu studio yang tempatnya nggak terlalu besar, ada sekian banyak orang, ada penyanyinya, ada bla bla bla, ada hostnya dan segala macam. Jadi akhirnya terus gimana? Ya aku nggak ambil. Gitu. Kalau buat aku sih itu pilihan dalam hidup ini. Ada orang-orang yang mengambil dengan pakai face shield saja, ya silahkan saja. Kan kita cuman barangkali mengingatkan. Kalau mengingatkan sudah, setelah itu apa? Ya doain aja dia nggak kena. Udah begitu. Karena kalau nanti mereka kena, ujung-ujungnya kan tenaga kesehatan lagi nih yang bakal dikejar-kejar. Kalau kamu, so far ngelihat respon orang-orang terhadap vaksin kita gimana, Bu Dok? Ih, cakep sih gini-gini. Ini gambaran yang lucu banget ya sebetulnya ya. Sementara waktu awal buat tenaga kesehatan adalah yang masih muda-muda, yang kemudian keracunan sama apalah ya begitu, yang modelnya, vaksinnya begana lah begitu ya. Sementara begitu lansia mulai, itu ya ampun lansia itu pengen begini loh sama lansia, gitu ya. Mereka semangat. Amazingly, mereka tuh ya yang udah siap dan mereka banget. Mereka itu adalah kelompok yang paling beresiko. Dan udah nggak banyak macam-macam ceritanya, suruh ngantri sekian lama, nggak apa-apa, pokoknya lebih gampang sama lansia. Jadi ternyata sekarang kita bisa lihat kalau yang lansia itu kan barangkali, maaf nih ya, kita garis bawahi ya, nggak main Instagram, nggak kebanyakan mereka, maaf ya betul deh. Jadi akhirnya ternyata memang, aku tuh nggak heran kalau di Singapura itu yang namanya media sosial itu tuh dijagain banget, karena capek memang. Itu PR buat kita. Ini barangkali masukan kepada yang ada di istana gitu ya. Kayak emang nggak boleh dikebiri, betul ya betul, tapi kalau terlalu liar juga nggak ada gunanya, capek loh kita, api di sana rapihin api terus. Sementara kalau di Singapura udah tenang, nggak ada masalah. Kalau di Jepang mah orangnya betul-betul udah praktikal, nggak ada yang repot sama ngerjain yang nggak penting gitu kan kalau yang di Jepang. Jadi kita nggak ngomongin Singapura, Jepang udah jauh banget ya kita ya. Tapi kalau melihat ini berarti akan ada nih nanti kelompok-kelompok yang bakalan susah untuk diingetin, dibilangin gitu. Ada kelompok-kelompok yang barangkali akan gampang banget. Yes, udah gitu. Dan itu adalah kelompok lansia. Jadi kita akan lihat juga nanti nih, kalau aku sih ngelihatnya sebentar lagi kita akan lihat per provinsi, nanti akan kelihatan mana provinsi yang agak susah gitu, kemudian diyakinkan. Tapi sebagian besar, kalau yang ibu-ibu kayak aku gini ya, udah yes loh semuanya. Malah yang modelnya gini, kapan sih gue kebagian? Gue bukan tenaga kesehatan, gue belum lansia. Gue kapan nih kebagian? Sampai udah gitu. Iya betul, karena mungkin setengahnya mereka ngerasa itu bagian dari survival kali ya Dok ya. Karena mereka tahu bahwa mereka rentan, kelompok rentan, jadi akhirnya awareness itu udah ada sendiri gitu, bahwa mamaku juga gitu sih, dia datang sendiri sama teman-temannya gitu untuk ke DKI. Di nyokap lo udah belum Di? Nyokap udah, dia udah nomor 1. Pas dia tahu dia udah langsung masuk bracket umurnya. Aku lansia loh, langsung mendaftarkan diri berdua sama adiknya, karena yang dapat masuk umurnya itu cuma dia sama tante Tike. Jadi langsung tuh volunteer, langsung daftar, langsung ngantri-ngantri gitu. Makanya dia senang banget.
Tinggal Iya, benar, berarti terbukti ya. Tesisnya Budok terbukti dari mamah-mamah kita. Tapi tadi yang ada dua hal, karena ini nanti pembicaraan ini akan jadi salah satu dasar untuk masukan yang akan kita buat laporan dan rekomendasi ke Presiden. Udah ada dua hal tadi yang kita sempat bahas. Yang pertama adalah soal vaksin, yang kedua juga tentang behavior masyarakat kita di social media, dan kalian berdua termasuk orang-orang yang cukup aktif lah sebagai punya impact gitu di platform masing-masing. Nah itu berarti kan udah ada masukan soal UU ITE, udah ada masukan. Kita kemarin baru keluar ranking kita dari begitu banyak progres yang sebetulnya udah bisa di-achieve, tapi kemarin ada angka yang agak nggak begitu menyenangkan, yaitu Indonesia nomor 1 dalam soal ketidakadaban di social media gitu. Nah itu memang jadi salah satu concern yang kita udah sampai di kebebasan sejauh ini sejak reformasi 98, orang kayaknya nggak mungkin ngerasa bahwa kebebasan yang udah saya nikmati 20 tahun lebih ini nggak boleh dikurangi sedikit pun di amplify dengan sosial media. Nah, tapi kita tahu bahwa itu akhirnya juga jadi sebuah domain yang toksik kalau kebebasan itu diberi demikian luas gitu. Itu jadi concern nggak sih buat kalian gitu, as a women yang kita punya anak-anak yang nanti akan jadi digital native, yang jadi global netizen? Is it part of your concern or not? Sebetulnya sih hoping-nya adalah one of these days itu ada rules yang lebih rapi, ada ethics katanya, ada etika bermedia sosial sebetulnya. Nih ngutip lagi yang Singapura, kalau Singapura kan modelnya gini, pokoknya lo boleh deh ngecap siapa sehebat apapun lo, boleh gitu promo, tapi lo nggak boleh ngatain orang. Nah kalau ini kan terbalik ini, ngatain semua segampang-gampangnya. Kadang-kadang kalau teman-teman yang artis juga gitu ya, udah pakai nangis-nangis karena diomongin apa, aku suka ngomong gini, lo tahu nggak sih siapa yang ngasih komentar lo gitu kan? Lo nggak ngerti, jangan-jangan lagi sambil jagain jualan gas melon gitu ya di warung, dia nggak ada kerjaan gitu ya, dia ya udah deh dia isi, dan dia setelah dia nulis pun dia nggak dipikirin lagi sama dia, tapi dampaknya itu kayaknya lo pikirin sampai berminggu-minggu sampai nangis gitu. Jadi sebetulnya juga harganya sebetulnya juga kita nggak tahu loh siapapun juga yang ngasih komentar sama kita. Nanti pasti Dian pasti punya cerita yang lebih banyak soal ini. Kalau aku nggak terlalu banyak lah orang ngasih komentar apapun, tapi aku bisa ngeliat teman-teman yang dikasih komentar macam-macam. Kalau aku sih sekarang nih, kalau di rumah kan aku punya twins yang umurnya 10 tahun, mereka belum punya handphone. Gak bisa aku kasih handphone karena handphone itu kayaknya karena nempel terus, nanti mereka udah benar-benar nanti susah deh kehidupannya. Tapi kan tetap aja mereka ada laptop, ada segala macam, itu pun kelihatan mesti diliatin terus. Di tengah-tengah mereka belajarnya bisa langsung switching kemana-mana sebetulnya. Tapi aku memang agak lebih ketat di situ. Dan mereka udah bikin proposal by 11 years old, pengen punya handphone. Ya lagi dipikirin sama kita. Tadinya tuh di 12 tahun, tapi kayaknya mereka lagi nawar-nawar ke 11 tahun. Kita lihat semuanya, tapi aku tuh ngerasa kalau si handphone itu punya permasalahan tambahan lagi, kita nggak kasih anak kita buka-buka, anaknya orang lain buka, terus mereka punya WA group kan. Nah, di WA group itu dikirim juga, jadinya ya udah. Tapi one of these days kita barangkali mudah-mudah mesti terima bahwa semuanya harus terbuka. Cuman asal ada etikanya kali ya. Yuk pemerintah bikin etika yang manis yuk. Coba dong Dian, cerita dong Dian. Pasti Dian lebih banyak kali dampaknya tuh bermasalah dengan ini. Aku cukup bersyukur sih. Gue kan sama kayak lo, Cid. Kita kan generasi millennials tua. Jadi perbatasan sama generation X. Nah, yang sekarang sebenarnya native netizen itu sebenarnya lebih banyak generation Z. Ya, sama milenial muda. Gue cukup bersyukur dan beruntung sebenarnya karena kita berangkat tumbuh di saat kita belum punya email. Kita punya MIRC dulu. Gue email SMA, Beb. Jangan sedih, email SMA ya kan. Lo Facebook, lo punya akun Facebook kuliah kan? Gue pas udah punya anak kali. Gue itu udah gue udah lulus gue udah lulus kuliah baru punya Facebook. Dan kita baru punya sosial media di saat gue udah punya Cheyenne Isyana. Jadi gue udah emak-emak, baru gue punya Instagram, gue punya presence secara sosial media yang kemudian public dan endosfrau.
Cuma dedek-dedek kita yang di bawah kita 10 tahun ataupun yang umurnya setengah kita sekarang, they grow up dalam realita di mana semua interaksi sosial itu diwakilkan oleh komentar netizen. Jadi the way mereka menerima dan memahami dunia itu kadang-kadang lewat interaksi sosial media yang agak, menurut gue, agak distorted sama the reality yang kita pernah tahu. Kita kan pernah bergaul, gue kan pernah suka jemput-jemput lo maksudnya lo kan anak Melawai, gue tahu banget tuh anak lintas Melawai. Halo, anak 6, anak 70. Terus kita pernah merasakan pergaulan tuh dalam bentuk beneran datang ke rumah temen main gitu loh, pulang gitu. Kalau zaman sekarang mungkin mereka nggak melakukan itu lagi gitu loh. Jadi either mereka komen-komen di sosial media, mereka grup WhatsApp, cuman kita kan nggak ada dulu chatting grup gitu. Nah jadi sebagai seorang yang lumayan beruntung dalam hal itu, gue punya kayak kedewasaan sendiri kalau mendapatkan komentar yang nggak terlalu bagus gitu loh. Jadi oke, ada memang komentar itu, tapi ya nggak apa-apa, that's not the only reality I know gitu loh. Cuma yang gue kasihan adalah mereka adik-adik yang mungkin hanya memahami dunia dalam bentuk komentar negatif netizen saja, ataupun komentar positif. Jadi pada saat lagi banyak likes, pada saat lagi viral, mereka benar-benar believe bahwa mereka sehebat itu, tapi pas lagi dicela sama netizen, misalnya mereka juga percaya kalau mereka benar-benar nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Dan itu agak bahaya sebenarnya buat kesehatan psikologis mereka. Nah, bagaimana gue sebagai seorang ibu menyikapi ini buat anak-anak kita nih? Anak-anak kita generasi alpha kan, it's not even generation Z anymore. Generasi alpha kan pasti mereka akan tumbuh berkembang di saat mereka punya akses terhadap kehidupan digital segala macam. Yang gue lakukan adalah gini, pertama gue setuju banget sama Mbak Lula, mereka belum gue kasih akses terhadap sosial media. Mereka punya gadget, tapi mereka punya gadget cuma gue batasin chatting group sama geng mereka SD, dan itu ada ibu-ibunya ikut hadir di sana. Jadi kita bisa memantau mereka gosip apa aja. Kalau misalnya ada perlu yang kita intervensi, kita guidance mereka. Kalau lagi ngomongin sesuatu yang kurang positif, kita akan selalu guidance mereka ke arah yang sebaiknya gimana. Mereka bisa akses YouTube, tapi itu juga kita atur umurnya, dan sosial media sih kayak Instagram itu I'm not planning to give them access. Kalaupun mereka sampai one day gue kasih akses umur belasan tahun nanti, kayaknya sama kayak Mbak Lula, nanti kayaknya gue akan insist untuk dapat akses terhadap account mereka, jadi gue bisa monitor juga, sehingga gue bisa kurasi, misalnya ada yang mereka follow tuh kurang bagus pengaruhnya buat mereka, gue bisa mute apa gimana, jadi mereka nggak harus selalu terdonder dengan itu. Ini juga bagus banget ya, tadi pagi gue berdiskusi sama teman gue Iwet, dan dia teman kita punya kebiasaan yang bagus sekali untuk mengkurasi account-account Instagram yang dia follow. Jadi ini kan pandemi, ini semua orang lagi stres kan ya, kita perlu banget memaintain sense of mindset yang positif gitu, dan nggak semua feed itu tuh bikin kita positif atau inspired gitu loh. Kadang-kadang perlu banget loh kita tuh mengkurasi teman-teman yang kita follow, kita nggak unfollow ya, cuma kita mute aja sementara waktu gitu loh, daripada gue jadi merasa rendah diri, apa gue nyinyir, apa gue jadi membandingkan kehidupan gue sama kehidupan dia, mendingan kayaknya untuk sementara waktu aku mute dulu demi kesehatan psikologis kita bersama Kak gitu. Jadi intinya gue juga jadi tetap happy dan tetap fokus dengan apa yang gue perlu fokusin gitu, yang positif-positif, yang lagi nggak terlalu bagus ya kita mute dulu gitu. Nanti one day mau di unmute juga boleh gitu, bisa juga kayak jadi gitu. Mengkurasi itu maksudnya menghilangkan, jadi memute mereka gitu sebetulnya. Jadi bukan di unfollow Mbak, bukan di block. Jadi misalnya kita kan punya teman-teman yang kerjaannya apa ya, misalnya posting-posting sesuatu yang hebat-hebat aja kan ada kan ya, terus kita jadi mau nggak mau, kok jadi kayaknya hidup gue kok kayaknya apa gue kurang hebat apa ya, jadi kan nggak bagus. Itu di saat itu tuh kita jadi ngapain, kita kalau biarin Dian Sastro aja insecure, apa kabar kita yang lain, gimana ya, maksud kita ya kan? Jadi kalau memang gue adalah orang yang kayak gitu, nggak apa-apa mute gue aja gitu loh. Jadi intinya gue juga selama pandemi ini salah satu yang gue perhatikan juga gitu, akhirnya gue jadi jarang posting karena gue selalu mikirin apakah yang gue posting ini punya value add buat teman-teman yang lain nggak sih. Jangan-jangan gue cuma amit-amit ya bahasanya itu apa, jangan-jangan gue cuma riak atau cuma memamerkan kebagusan yang belum tentu orang punya gitu loh. Buat apa gitu, gue mau buktiin apa sih. Jadi kadang-kadang gue jadi yang udahlah apa gue nggak usah posting aja ya gitu loh, kayak gitu. Gue jadi sepi banget nih gue sekarang social media gue, karena gue sangat pengen lebih sensitif sih mengenai hal itu, karena gue tahu orang tuh banyak banget yang secara ekonomi juga berubah, mungkin harus melakukan adjustment, termasuk gue sendiri gitu loh. Dan adjustment itu kan beda-beda, dan ada baiknya nggak perlu kita compare sih sama orang lain, dan jangan sampai orang lain tuh compare ke gue, karena itu mungkin nggak sehat buat mereka gitu loh. Jadi yang kayak gitulah gitu, dengan pertimbangan itu. Dia nggak bisa diklonis dari orang ya sebetulnya ya. Kenapa? Sementara
yang gampang-gampang aja gitu kan, suka mikir, aduh ada orang nggak bisa makan loh, kok ini orang Iya. ya gitu posting yang beli sepatu 200 juta, kan you imagine gitu orang yang nggak makan gitu ya, yang kayak gitu sebetulnya. Iya. Tapi balik lagi sih, lo nggak makan ngapain lo follow Instagram tuh orang, ya nggak sih? Ya itu salah satu yang jadi prioritas kita juga sih soal kewarasan digital ya. Kewarasan digital itu salah satu yang di tim kita dan di kantor kita selalu kita campaignkan, dan selain campaign juga kita berusaha untuk mengawal gimana caranya supaya kayak tadi yang Budok bilang, kalau soal etik itu sebetulnya di luar domain regulation Budok, karena etik itu berarti mengembalikan ke kayak tadi, misalkan Dian mempercayakan ke gue atur sendiri, gue kurasi sendiri mana yang bagus buat well-being gue, mana yang benefiting. Itu adalah domain etik ya. Jadi semua orang mengembalikan gimana kita ngatur soal anak-anak gitu. Cuman kalau yang regulation, ketika kita udah kayak policy gitu ranahnya, itu udah harus rigid dan struktural kan. Jadi kita nggak bisa ngembaliin kayak itu tuh, kita nggak bisa ngatur etik tuh, sebetulnya nggak bisa diatur. Jadi cuman memang kita bisa dengan sekuat tenaga terus mengkampanyekan bahwa sebenarnya kita kan akan menemukan apa yang kita cari. Kalau kita mencari yang baik-baiknya aja, sebetulnya insya Allah ketemunya yang baik-baik aja. Cuman kalau kita mencari, yang kita cari itu apalah pelarian dari situasi toksik yang kita hadapi sendiri, ntar kita bisa ketemu dengan yang toksik-toksik juga gitu, dimanapun ya, di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi itu yang jadi perjuangan kita. Belum lagi kalau kita ngomongin kekerasan ya, ada kekerasan, mungkin nggak tahu, Dian atau Budok pernah mengalami nggak bahwa kekerasan itu zaman sekarang nggak cuma di ranah yang benar-benar nyata ya, tapi juga kekerasan di dunia maya gitu. Itu ada yang bisa di-share nggak kira-kira? Kalau levelnya udah bukan sekedar nyinyir ya, tapi udah violence gitu. Kalau aku sih sebetulnya nggak langsung kena ya, tapi beberapa kejadian sama anak-anak milenial lagi sih sebetulnya. Kan kalau kita lihat juga misalkan follower kita aja bisa kelihatan kan, siapa sih yang main Instagram? Jadi ingat ada satu dokter jantung yang bagus banget gitu. Terus dia followernya nggak terlalu banyak. Ya iyalah, yang sakit jantung biasanya umurnya di atas 50, bukan nggak ada yang main Instagram ya. Sementara ada dokter kecantikan yang followernya banyak banget gitu, karena kebanyakan anak-anak muda. Kita mesti lihat juga sih yang Instagram ini umurnya berapa sih. Sebenarnya yang paling gampang deh Instagram ya aku ngambilnya. Yang di medsos tuh yang bermain di sana, yang berselancar terus-terusan nggak berhenti gitu ya. Itu umurnya berapa sebetulnya. Tadi kan Dian juga udah cerita, ini kebanyakan umurnya sekian ini. Iya, itu dia lagi kan sebetulnya. Jadi kalau balik lagi yang kena juga anak-anak umur segitu, yang barangkali baca itu kepikiran banget gitu. Sementara ada yang merasa ya udah whatever you say, apa kata ceritanya apa aja sih, aja mau ngomong apapun juga ya haknya masing-masing untuk bicara. Nah tadi tuh maksudnya etik. Kalau rules itu kan dari pemerintah ya. Tapi kalau pemerintah kalau bikin rules itu kan jadi panjang nih, bisa orang pro kontranya panjang. Tapi kalau kita sama-sama bikin suatu, ayo deh kita bikin etika sendiri nih sama-sama nih, kita punya kesepakatan guidance gitu ya. Ya, sebagai masyarakat nih kita semua malu tau nggak kalau ngomong gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong nggak bener, kita rame-rame semua yang ngomong nggak bisa ngomong kayak gitu. Jadi kalau netizennya itu udah bisa disekolahin kita ngomongnya barangkali ya, tapi kan susah lagi. Kan dari netizen itu kan bisa aja asal punya handphone, asal punya data, selesai sudah gitu jadi netizen. Dan kita nggak tahu background-nya mereka seperti apa. Jadi balik lagi sih, kalau dibilang paling brutal sih nggak heran. Kalau kadang-kadang gini, kalau ada satu cerita atau satu kabar, aku kadang-kadang nggak baca kabarnya, baca apa yang kemudian dikasih sama netizennya. Dan kalau kemudian jadi panjang dan jadi besar banget, itu kadang-kadang yang berantem itu juga padahal nggak ada urusan sama kabarnya. Tapi di sisi lain, kita juga punya media digital yang kadang-kadang kalau mau ngasih judul itu suka bombastis, tapi isinya nggak sama. Itu kan juga gitu. Sementara literasi kita kan, bukannya makin baik, makin jelek sebetulnya. Pasti kalau Cida lebih tahu kalau udah ngomongin literasi. Orang nggak biasa baca sampai habis. Orang cuma baca judul. Jadi kita nggak pernah tahu tuh sebetulnya kejadian apa. Dan semua mengerjakan yang sama. Dan semua latah. Yang penting share. Bukan share yang penting. Itu kebalik dikit tapi ceritanya kan jadi panjang sebetulnya. Pokoknya gue udah share duluan. Sebelum lu udah gue share duluan. Nggak ada yang lihat semua. Nggak ada yang lihat isinya. Kita ngajarin ini aja susah nih sama yang tua-tua. Apalagi sama yang muda-muda. Kenapa saya ngomong sama yang tua-tua? Karena
kalau WA grup itu kan ada tuh yang grupnya masing-masing. Nah, yang umur 50-an ke atas aja ngajarin lagi mereka untuk supaya beretika. Kan dulu kita beretika nih kalau ngomong sama yang lebih tua, cara ngomongnya gimana gitu. Kalau anak sekarang kan agak susah, orang nggak pernah ngomong langsung gitu kan. Semuanya pakai tulisan. Jadi nada aja nggak ya bisa beda. Nah, itu aja kita ngajarin lagi kepada orang-orang yang sudah tua yang dulu ada budi pekertinya itu seperti lupa. Begitu ketemu yang namanya media, ceritanya beda semua. Tapi ya, kalau soal itu Bu Dok, sebenarnya ada satu hal yang agak optimistik, soalnya yang paling banyak mengkonsumsi hoax itu memang generasi yang lebih tua, jadi boomers, terus udah gitu millennials yang tua, yang nggak digital native. Sementara kalau anak-anak kita yang agak lebih muda karena mereka udah lahir perocot barengan nama YouTube dan lain-lain, somehow mungkin ini mengenal kelas ya analisisnya, cuman yang jelas yang kelihatan itu mereka itu lebih sensitif terhadap hoax. Artinya maksudnya kalau itu terlalu bombastik, biasanya mereka akan mundur dulu dan malah akan ngecek. Mereka kayak semacam punya filternya untuk bilang bahwa ini kok kelihatan fishy. Setidaknya itu kalau dari anak-anak aku ya, mereka bisa kayak ini kok fishy, apakah ini benar apa hoax. Mereka jadi kayak semacam punya insting tentang mana yang sebetulnya nggak benar dan mana yang benar gitu. Itu kalau dari pengamatan aku, dan kelihatannya memang kalau dari studi-studi yang banyak mengkonsumsi hoax memang generasi yang lebih tua instead of yang lebih muda gitu. Cuman mungkin ada, kalau detailnya mungkin ada lebih banyak analisis kelas di situ. Nah kalau Dian gimana lo kalau sampai ke tingkat violence pernah ngerasain nggak? Gue lebih concern sebenarnya kalau dari sampai tingkat kekerasan tuh berarti kalau udah body shaming, kecaman, kekerasan, dan itu lebih banyak korban, dan yang lebih rentan itu adalah generasi yang jauh lebih muda, anak-anak kita, adik-adik kita, dan gimana caranya kita generasi yang lebih bijak ini, yang lebih ngerti bahwa segala sesuatu yang hadir di sosial media itu bukan realitas seutuhnya gitu loh, itu hanya bagian dari realita. Itu yang perlu nge-guide tuh sebenarnya kita yang punya tugas besar untuk ngegandeng mereka, untuk membantu mereka memahami ini bukan sebagai satu-satunya kenyataan gitu. Jadi kalau memang lo misalnya dibully secara cyber, dibully dan dirundung gitu ya secara digital, kita selalu punya option untuk bisa matiin gadget and then mencoba merekoleksi diri, nggak hanya lewat sosial media aja, and find yourself in the real world gitu loh, bahwa kita masih punya orang-orang yang interaksinya bagus sama kita. Jadi nggak lo dirundung secara cyber itu bukan berarti lo memang layak untuk dirundung dan nggak ada nilai yang baik lagi dari diri lo. Nggak itu nggak gitu. Jadi matiin aja. Abis itu bagaimana sih caranya kita overcome perundungan itu gitu loh, baik secara cyber maupun secara kehidupan nyata. Kita kan zamannya kita kan digencetnya fisik saya, zamannya kakak kelas diculik gue loh, gitu. Iya. Sini kamu tolong anak kecil tolong beliin saya es teh gitu kan, dibully. Dari yang disuruh-suruh sampai diculik sampai dibentak-bentak secara fisik. Jadi yang bentuknya cyberbully itu kayak apaan sih, Bo? Gitu loh. Ya iya, cuma saya dibentak depan muka tuh malah lebih real gitu loh buat angkatan kita ya, Mbak Lula ya. Mungkin zaman dulu, zaman angkatan senior lebih nyata lagi gitu. Cuma itu kan terbatas ruang dan waktu kalau misalnya secara fisik kita dibully gitu ya. Tapi ini cyberbully tuh nggak terbatas gitu ruang dan waktu, dan itu ada jejak digital gitu loh. Dan itu yang bikin mereka lebih susah untuk memahami bahwa itu ada, tapi bisa juga kamu anggap nggak ada gitu loh. Dan itu akan turun gitu loh. Maksudnya through time itu akan lewat juga. Mereka tuh masih perlu kita guide dan kita gandeng untuk bisa mempelajari hal ini, untuk bisa ngadepin hidup dengan perundungan-perundungan secara digital yang tetap akan ada, dan kita harus ngajarin mereka, dede-dede ini dan anak-anak ini untuk bisa lebih tough, resilient secara mental untuk bisa ngadepin itu. Karena itu akan ada bisa mereka. Kita mulai sebetulnya yang tadi usulan soal apa, kita udah mulai mengkampanye soal kewarasan digital, terus udah gitu. Karena dari bacaan algoritma kita ya, ada 4 4F yang paling berpengaruh di dunia social media sekarang. 1 F female, F yang kedua itu faith, F yang ketiga food, sama F yang ketiga lagi F keempat apa ya, fun, fear. Nah, jadi sebetulnya female
itu very impactful di social media. Semua ya emang the future is female tuh is very near, it's already here gitu ya. Terutama dengan social media dan sekarang itu ketika female udah punya the same voice about something itu cepat banget mempengaruhi perubahan gitu. Sementara kalau faith ya kita tahu lah faith di mana-mana sekarang udah nah fear juga. Nah, itu yang sebenarnya 4F ini yang lagi pengen selalu kita jagain gitu. Jadi mungkin masukan-masukan hari ini dari Dian ataupun dari Budok bisa nanti kita mulai carikan bentuk supaya bisa lebih konkret untuk menjaga supaya situasinya masyarakat kita biar lebih ini ya kondusif gitu. Nah, kalau Budok, I don't know, Budok atau Dian, part of you kan sebenarnya setengahnya aktivis juga ya, gitu. Banyak terlibat di isu-isu aktivisme gitu. Nah, gimana sebagai perempuan kalian so far ngelihat soal kekerasan terhadap perempuan, bukan sekadar di dunia maya, tapi juga di dunia nyata. Mungkin kita waktu itu pernah nonton bareng-bareng di apa namanya? Yang Charlize Theron itu loh. Oh, Bombshell. Bombshell, ya kan? Nah, itu ada nggak cerita-cerita yang bisa di-share dari pengalaman kalian atau di industri masing-masing yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan? Oke. Oh, itu sih pasti banyak ya ceritaannya. Apalagi kamu alamin loh. Di rumah sakit kan senioritas banget bukan, Mbak? Kalau di kesehatan tuh industri kesehatan justru. Kalau industri kesehatan kan memang senioritas banget, tapi kan dia nggak milih perempuan laki. Bully aja semua. Bully gitu loh. Dan sebetulnya itu kan balik lagi kepada kita mau dibully apa enggak. Kan ada orang yang modelnya gampang banget dibully gitu loh. Bulilah aku. Aku termasuk orang yang barangkali dari awal itu memang stand up selamanya gitu. Sukanya ngebully nih kayaknya. Enggak pernah. Speak up. Maksudnya kalau misalnya gini, kayak kita waktu kalau masuk kuliah itu kan kita dikenanya sama angkatan atas dong. Iya. Nah, karena aku kena banyak banget, terusnya kemudian angkatan atas waktu pas ada angkatan di bawah lagi dia tanya, lo mau nggak bagian yang ngerjain? Terus aku cuma bilang gini, kalau gue mau ngerjain orang, gue pengen ngerjain lo, karena lo yang ngerjain gue mau balas. Balik kali zamannya kita kan kalau yang anak-anak yang masih kecil, yang masih baru-baru nih, mahasiswa baru nggak boleh dilewat yang di tempat yang jadi di tempatnya yang kita ada awning, ada yang panas. Selalu mesti di tempat yang panas-panasan. Aku bilang nggak mau, gue mau di awning. Terus kakak kelasnya pada bilang, lu jangan macem-macem lo gitu kan, lo kan anak bawah. Aku cuma bilang ini, lo sama gue bayarnya tuh mahalan gue daripada lo. Kalau lo dong gitu. Dan gue demen, Mbak. Balik lagi sih, sekarang tinggal ngomongin nyali ya. Punya nyali, orang sudah mikir lagi. Dan biasanya kan kalau kakak-kakak kelas itu kan ujung-ujungnya paling gini, nanti lo gue nggak dikasih soal-soal buat ujian. Ya so what, nggak apa-apa lah gitu. Jadi balik lagi. Tapi kalau bicara mengenai tadi tuh yang kayak yang tadi film tadi yang ditonton itu kan dalam kehidupan nyata. Makanya nih kadang-kadang kalau sekarang jujur ya, gue tuh suka takut sama anak gue nih yang cewek. Dia kok kayaknya nggak setaf gue gitu. Padahal kan dunia ini kan pasti menawarkan segala macam. Percaya nggak sih waktu masih zaman kuliah di kedokteran aja, gue tuh kebagian yang gini nih, dokter yang ngajar tuh naksir. Terus dia bilang gini, oke ya, dia agak-agak genit, terus dia bisa ngasih gini, oke gue kasih jawaban lo nanti. Terus gue nggak mau, enggak, mendingan gue coretin, langsung aja gue coret, langsung gue kumpul. Daripada dia punya chance buat ngasih kesempatan sama gue. Jadi gue nunjukin sama dia, no way gitu. Mendingan gue dapat 4 daripada lokasi nilainya gitu ya, kayak gitu. Jadi banyak. Ada yang kalau jaga malam itu kita diajakin kencan. Dan kalau kita sampai nolak, itu berarti besok ujian nggak lulus. Gitu. Jadi tuh it happens everywhere gitu. Terus gimana? Kamu gimana mesti deal with it? Nggak lulus juga? Oh, aku bilang, jadi dia waktu pas mau ujian, dia di tengah-tengah dokter semua, dia mau kasih semua dokter kan, ada nih yang gue ajak jalan, gak mau semalam. Terus yang semua udah pada kagum kan, cowok-cowok semua, apalagi dokter obgyn gitu ya. Terus langsung, siapa langsung gitu. Belum dia ngomong, gue ngomong duluan, saya dok. Kalau dia diajakin jalan gak ngomong, saya gak bawa baju yang bagus, saya gak mau dong kelihatan jelek. Persoalannya itu ternyata, bukan gitu Nina. Di hidup kan begitu dong, habis gimana? Harus. Di depan semua
orang dan I'm okay with that. Ayo kita lihat-lihatan sama-sama. Gitu. Yang mestinya malu tuh lo, bukan gue, gitu kan? Lu. Sementara di Indonesia ini, di mana korban kekerasan seksual itu lebih banyak dipermalukan daripada yang mempermalukan yang salah gitu loh. Ini loh, orang Indonesia tuh harus reedukasi deh tentang sebenarnya dari sebentar, Bucin Republik mau ngomong. Bukan orang Indonesia aja ya. Jangan disamarata. Itu global. Seluruh dunia kayak begitu. Jangan bawa Indonesia doang. Semuanya. Perempuan dan di semua hidup kita itu akan ketemu terus di mana aja, di televisi, di mana. Pernah nggak sih ketemu ya bapak-bapak nih udah orang paling baik gitu ya, dan kayaknya ngomongnya juga baik. Katanya ngomong gini nih, saya nih ya katanya ya udah transplantasi ginjal. I'm a doctor, so dia ngomong gitu, gue biasa dong ya dengan cerita hati orang berhubungan sama kesehatan. Tahu nggak maksudnya apa? Dia udah transplantasi ginjal karena dia bilang gini, jadi pinggang ke atas dia oke deh umurnya ya 57, tapi pinggang ke bawah dia umurnya 17. Males. Itu yang dari awalnya dia mau cerita transplantasi yang gue oke, yes Pak gitu, transplantasi ginjalnya dia, terus ujung-ujung ngomong gitu, oh my god gitu langsung. Kenapa lo kasih tau gue nggak nanya juga gitu kan ya. Good for you loh Pak, alhamdulillah, good ya. Oke. Iya, tapi emang kayak gitu-gitu tuh itu kayaknya common ya, cerita-cerita kayak gitu. I think all of us pasti pernah ngalamin gitu, yang kayak tiba-tiba ada pembicaraan out of context apa gitu. Ya, tanyain Dian dong, kan di film lebih gila katanya. Katanya sih. Nah, kalau aku justru ngerasain bukan pas di film, Mbak. Film justru malah lebih bersahabat. Memang kita harus toughen up a little bit. Jadi gini, contoh kecil ya. Waktu aku tahun 2000-an setelah reformasi tahun 99, aku syuting film Pasir Berbisik. Itu tuh kru film 200. Yang cewek perempuan cuma 5 orang. Aku, Mbak Nen Ahnas, sutradaranya, Mbak Rema Karim penulis skrip, Mbak Sari Mokhtar line produser, sama Mbak Shanti Harmain produser. Sisanya laki-laki, Mbak. Christine Hakim, oh ya, ke-6. Dia ke orang 6. Sisanya laki semua. Dan kadang-kadang kita kalau berangkat kerja sebagai anak umur 17 tahun gitu kan, kita harus kayak bener-bener put your game face on banget kan, soalnya kita harus bener-bener kelihatan profesional dan kita harus jaga diri jangan sampai orang tuh melecehkan kita. Cuma saat ini di tahun 2020 ini, sekarang kameramen ada yang cewek, fokus puller ada yang cewek, editor banyak yang cewek, kru kamera, lighting, kru intinya kru film tuh banyak banget yang cewek. Jadi representasi perempuan di tempat kerja itu sekarang jauh lebih balance, dan itu membuat kita untuk berangkat kerja juga jadi lebih nyaman karena gue nggak cuma minoritas nih, gue juga banyak nih kayak gini teman-teman gue yang cewek, dan kita bisa saling jaga. Tapi justru pelecehan di tempat kerja yang gue rasakan adalah pada saat gue lagi nggak kerja di film. Gue sempat waktu itu kan kerja jadi konsultan, dan salah satu klien gue adalah BUMN. Dan banyak sekali pas gue lagi kick off meeting di BUMN, itu gue ketemu bapak-bapak jajaran apalah, direktur segala macam gitu, tuh bentukannya udah mesum-mesum, nggak ada yang konsen sama apa yang kita presentasikan. Mereka cuma ngeliat kita setiap kali kita lagi presentasi serius-serius gitu, dia cuma gini doang, dia gini gitu. Jadi yang bener-bener serius aja. Dan itu banyak banget. Gue kan sebagai anak umur 24 tahun nih, gue yang harus pura-pura tidak melihat itu dan merasa bahwa saya tetap di sini harus bekerja, saya nggak boleh kehilangan konsentrasi. I'm going to excuse you just now, and then gue deliver my work gitu loh. Kalau sampai gue terganggu secara mental dan akhirnya itu mempengaruhi kualitas presentasi gue, kesannya kayak gue yang kalah kan gitu loh. Jadi imagine lo harus bekerja di saat lo sedang dilecehkan dan digoda seperti itu. Itu tidak pernah dirasakan oleh teman-teman gue yang laki-laki. Mereka tidak pernah mendapatkan tantangan seperti itu. Terus ada dokter-dokter senior yang melecehkan kayak gitu. Kan kita jadi punya double tantangan dan double challenge untuk bisa tetap mendeliver pekerjaan kita secara profesional dengan mengendure kekerasan seperti itu, ya nggak sih? Jadi ini tuh gila banget tau nggak sih? Dan gue senang banget, tadi kan Pak Fajrul sempat ngomong gitu, betapa kabinet kita itu banyak banget menteri-menteri perempuan. Berarti kan sebenarnya banyak sekali perempuan yang sudah bisa masuk ke decision maker level di negara, di tataran negara, untuk bisa membentuk policy-policy yang tidak bias gender gitu loh. Soalnya kan
kalau kita pakai logika bego-begoan aja, masyarakat kita itu kan nggak cuma laki-laki doang dong, pasti laki-laki dan perempuan. Anggap aja kita 50% populasinya. Kalau misalnya policy maker-nya itu hanya laki-laki doang, berarti kan policy yang dibikin juga tidak akan sensitif dengan apa aja kebutuhan penduduk yang bergender perempuan, ya nggak sih? Ibu-ibu hamil nggak akan diberikan cuti hamil mungkin karena mereka nggak pernah punya bayangan, oh iya kalau lagi hamil tuh abis ngelahirin tuh harus ada adjustment dulu gitu segala macam. That policy itu harus dibikin oleh decision maker yang juga terrepresentasi dengan baik laki-laki dan perempuan. Cuma ini 2 orang calon DPR 2024 ya, gue catat. Nah, tapi I'm getting to a very strong point. Cuma gini, yang miris juga nih Mbak Lula ya, Mbak Cida. Di saat perempuan udah bisa sampai decision maker level, udah bisa sampai C-suite level lah katakanlah ya, udah ada orang-orang kayak Ibu Sri, Ibu Pujastuti dan segala macam. Tapi di saat yang sama, nggak usah jauh-jauh dari Jakarta, anak umur 14 tahun itu masih dipaksa kawin untuk early marriage, untuk menjawab problem-problem ekonomi beberapa masalah keluarga-keluarga yang ada di bawah garis kemiskinan gitu loh. Mereka lebih merasa bahwa ngawinin anak perempuan secepat mungkin itu adalah jawaban dari problem ekonomi mereka. Jadi ini mirisnya gitu loh. Di saat kita udah boleh sekolah, kita udah boleh kerja, kita udah boleh pemilu, udah ada banyak menteri perempuan, di saat yang sama masih ada anak-anak umur underage, itu masih dikawinin gitu loh. Ya, kalau boleh nggak aku nambahin satu lagi nih? Kan itu kan cerita yang lain lagi sebetulnya. Tapi hati-hati tuh kalau yang dikawinin muda, kadang-kadang nih si perempuannya sendiri mau dikawinin muda. Jadi kita nggak bisa nih nyelamatin seseorang yang memang dia juga mau dikawinin muda. Jadi dia nggak mau disuruh kawin lama-lama. Dia emang nggak mau sekolah buat di hidupnya dia. Itu sebetulnya selain soal ekonomi ada juga meningkatnya konservatisme, Bu Dok. Itu konservatisme itu akhirnya udah jadi alam bawah sadarnya beberapa perempuan itu sendiri. Itu yang harus kita bongkar sama-sama. Di pertanyaan aku malah sama Cida sama Dian. Kadang-kadang gini nggak ngelihat kita merasa bahwa perempuan itu harusnya kan ngebantuin perempuan juga. Tapi kadang-kadang kita dapat sesuatu yang lebih susah dari pimpinan kita yang perempuan. Pernah nggak dapat yang kayak gitu? Pernah Jadi sering banget deh orang cerita ternyata dia di gapnya sama perempuan lain. Jadi yang ternyata yang bikin dia nggak bisa naik, teman-teman banyak yang cerita, nih yang nggak bisa bikin gue naik itu ternyata yang si perempuan itu. Dan yang laki-laki lain ternyata nggak masalah-masalah. Karena ternyata jealousy antar perempuan tuh ya tinggi. Karena kan yang nyampe sampai atas tuh nggak banyak-banyak amat gitu sebetulnya. Dan yang ini barangkali juga kita nih udah mesti bikin ya, kita perempuan sama perempuan nih, kita udah mesti mikir, lo jangan mau kalah dong, laki tuh bantuin laki loh, perempuan harusnya bantuin perempuan. Gitu. Itu yang juga jadi gerakan di secara internasional, sisterhood itu yang harus kita perkuat ya, karena brotherhood among men itu kuat, sementara kita kadang-kadang sisterhood selain kita suka dipiting ama term pelakor aja, sama term pelakor itu kan sebetulnya pitting women against women gitu, padahal ya emang laki lo juga yang kegatelan awalnya gitu. Jadi itu sebetulnya udah itu secara laten memang masih jadi PR panjang sih menurut aku di masyarakat, yang harus kita mulai bahwa sisterhood itu kita backing up each other instead of menjatuhkan satu sama lain. Oke, Bu Dok kayaknya udah harus pergi duluan ya. Saya udah harus live lagi, live-nya udah jalan 7 menit. Thanks banget diundang ini, titip-titip ya. Oh by the way, kalau nanti kan ada pertanyaan mengenai siapa sih perempuan yang lagi gue sukain banget sekarang gitu ya. Nggak usah feminis dong, maksudnya perempuan yang oke menurut gue. Salah satunya adalah selain lo ya Cida sama dia. Ya, Mbak Rati belum kenal aja kita Mbak Rati. Satu lagi adalah yang namanya Dr. Dewi Nur Aisyah. I love her. Itu Dr. Dewi itu yang sekarang di Satgas, dia ketua bidang data sama informasi gitu ya. Mulai bareng-bareng dari gugus tugas ke Satgas, tapi maksudnya as a woman gitu ya, dia tuh oke banget. Tapi kita belajar dari siapa aja? Kita belajar dari orang yang umurnya berapa aja. Kita belajar dari yang milenial sebetulnya kan kadang-kadang ya. Jadi memang banyak sekali yang kita pelajarin dari perempuan. Kalau aku nggak milih sebetulnya guru aku siapa, perempuan, laki-laki, umurnya berapapun juga, dan dia nggak harus super feminis kalau waktu kemudian kita harus belajar dari dia. Ya. Jadi kesetaraan itu